Ya, fasilitas kredit kini bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat, mulai dari pinjaman online fintech, paylater, kredit tanpa agunan, hingga kartu kredit. Jadi sejumlah fasilitas kredit ini memiliki syarat dan ketentuan masing-masing ketika akan digunakan. Nggak cuma itu, limit yang ditawarkan juga bervariasi serta bunga juga berbeda dalam setiap platformnya. Lalu seperti apa perbandingannya? Kita ulas dalam bunga pay later versus kartu kredit. Mana yang paling mencekik? Kita lihat di slide yang pertama. Ya, ini kita melihat penjelasan dari kartu kredit dulu ya. Jadi kartu kredit ini merupakan metode pembayaran yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan sehingga aman untuk digunakan. Penggunaan kartu kredit akan diminta untuk memasukkan nomor PIN ketika melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit melalui mesin EDC. Hal ini tentunya ditunjukkan untuk mencegah penyalahgunaan kartu kredit dari ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk dapat mengajukan kartu kredit, Anda harus menyediakan dokumen dalam bentuk hard copy kepada pihak bank. Dokumen yang diperlukan tersebut antara lain KTP, NPWP, slip gaji, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Tetapi proses pengajuan kartu kredit tidaklah mudah ya, sebab harus melewati prosedur yang panjang dan rumit, khususnya pada pemenuhan persyaratan dan proses penyeleksian dari pihak bank. Jadi jika berbicara mengenai biaya yang akan ditanggung oleh pengguna kartu kredit dan pay later sebenarnya cukup beragam. Namun salah satu biaya yang pasti ditanggung oleh pengguna kartu kredit adalah biaya tahunan. Jadi ada biaya tahunan kartu. Nominal dari biaya kartu ini pun beragam. Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung dari bank penyedia dan jenis kartu kredit yang digunakan. Jadi berbicara soal tenor cicilan juga ini berlaku untuk pengguna kartu kredit maupun juga pay later begitu ya. Tujuannya ini untuk meringankan beban pengguna dalam pembayaran. Dalam hal ini kartu kredit memiliki tenor atau jangka waktu cicil yang cukup panjang yaitu sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Lalu kita ke slide berikutnya. Ya, sekarang ada pay later. Jadi setelah kartu kredit kini hadir sebuah fitur bernama pay later yang memungkinkan pengguna untuk dapat membeli apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan dengan cara berhutang terlebih dahulu. Fitur ini berhasil membantu banyak orang, namun sama halnya dengan kartu kredit, ada risiko yang harus ditanggung dalam penggunaannya, yakni berupa bunga pay later. Pay later juga merupakan fitur pembayaran yang aman karena sudah diawasi oleh OJK. Dalam penggunaannya, pay later dilengkapi dengan otorisasi langsung ke nomor ponsel yang terdaftar melalui kode OTP atau one time password yang dikirimkan ketika pengguna melakukan sebuah transaksi pembelian. Pay later yang merupakan layanan berbasis online, dokumen yang dibutuhkan juga dalam bentuk soft copy. Dan kalau kita lihat, ini sebagian besar juga pay later hanya membutuhkan KTP untuk dapat menggunakan layanan. Namun ada pula yang mengharuskan untuk melampirkan NPWP, kartu keluarga dan juga BPJS ya. Dan pay later biasanya tidak mengenakan biaya tahunan kepada para penggunanya. Biasanya ini diterapkan umumnya hanyalah biaya penanganan saat melakukan transaksi dan biaya denda apabila pengguna terlambat melakukan pembayaran, yang mana besaran keduanya ini bisa berbeda tergantung aplikasi penyedianya. Dan untuk pay later ini tenor maksimal adalah selama 12 bulan atau 1 tahun per satu transaksi. Namun pengguna juga bisa memilih tenor yang lebih singkat, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan, tergantung dari layanan yang disediakan oleh penyedia jasa pay later. Jadi pada intinya baik pengguna kartu kredit maupun pay later ini keduanya bisa mempercepat pelunasan tagihan melalui tenor yang lebih singkat dan tentunya ini harus sesuai dengan kemampuan bayar pengguna. Dan kita lihat slide berikutnya. Ya, ini kita lihat ya, ada sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini terdapat perbedaan di antara penetapan bunga pay later dan kartu kredit. Jadi tanggal 1 Mei 2020 lalu Bank Indonesia ini menetapkan bunga maksimal untuk kartu kredit adalah sebesar 2% per bulan ya. Ya, persentase itu turun 0,25% dari bunga maksimal. Dan kalau kita lihat ini sebelumnya yaitu dari 2,25% per bulan. Peraturan dari bunga maksimal kartu kredit ini menentukan berlaku untuk seluruh bank di Indonesia. Berbeda dengan bunga kartu kredit yang persentasenya ini sama dengan bunga pay later, jadi lebih bervariasi. Contoh ya, ada Shopee Pay Later kita lihat ya.
Dan kita lihat ada juga OVO, Traveloka, dan juga Kredivo. Namun untuk GoPay Pay Later ini kalau kita lihat tidak ada bulan, hanya biaya penanganan 25.000 per bulannya ya. Ini kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat untuk Pay Later sebesar 2,14%, lalu 4,7%, lalu Kredivo kita lihat 2,6% per bulan untuk tenor 6,12 ya. Dan sementara untuk GoPay kita lihat yang tadi disebutkan, mereka tidak memberikan atau mengenakan bunga Pay Later, melainkan hanya biaya penanganan seperti yang disebutkan di atas, yakni sebesar 25.000 saja.